Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ilmu yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan penugasan di modul 1 calon guru penggerak se-Jawa Barat, yaitu tentang pelaksanaan pembelajaran berbasis kasih sayang pada pembelajaran yang saya ampu, yaitu di pendidikan agama Islam. Pendidikan berbasis kasih sayang ini merupakan pendekatan pendidikan yang berfokus antara pendidik dan peserta didik. Pendekatan ini menekankan pentingnya rasa empati, perhatian, dan dukungan dalam proses belajar mengajar. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan belajar yang aman, mendukung, dan memotivasi di mana peserta didik merasa dihargai dan dipahami. Baik, pembelajaran kali ini sasaran peserta didik di kelas 10A jurusan listrik di SMKN 1 Cikarang Selatan. Pertemuan kali ini pada bab yang akan dipelajari yaitu tentang meraih kesuksesan dalam kebaikan dan etos kerja pada surat Al-Maidah ayat 48 dan surat At-Taubah ayat 105. Nah, saya akan berfokus dulu pada surat Al-Maidah ayat 48 tentang meraih kesuksesan dalam kebaikan. Assalamualaikum. Yuk, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita baca doa dulu. Silakan kalian duduk ya. Duduk siap. Berdoa di selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Baik. Baik ya. Semoga apa yang kamu awali hari ini niatkan dengan tulus, dengan ikhlas, karena mencari ilmu itu adalah kewajiban kalian sebagai muslim, yaitu mendapatkan ilmu pembelajaran yang baik. Nah, hari ini siapa yang nggak masuk? Yang lainnya, kami sama siapa? Oke, ya. Baik anak-anak ibu, pertemuan kali ini berarti alhamdulillah kita sudah memasuki bab 1, yaitu pembahasannya tentang apa? Coba kita buka dulu ya buku pelajaran ya. Kita buka dulu ya. Ini bab 1, yaitu tentang Sebelum saya mempelajari atau menjelaskan isi kandungan atau pemaparan materi pada langkah atau tahapan pertama, yaitu melalui metode talaki dan pre-teaching, dengan tujuan peserta didik dapat membaca ayat Al-Quran dengan tartil dengan kaidah tajwid yang baik dan benar. makol huruf kalian, nilai hukum tajwidnya gitu kan, kemudian pengaturan nafas kalian selama membaca ayat Al-Quran itu bagaimana. Kalau misalkan kalian bisa atau dengan biasa melapangkannya dengan lagu-lagu irama yang kamu kuasai atau latih, boleh, bagus. Ya, kalau misalkan kalian terkendala tidak bisa membaca suci Al-Quran, ibu memahami itu semua ya. Nah, kamu boleh kalau untuk hafalan kamu bisa mendengarkan, ya kan? Kalau misalkan kamu merasa memang pas itu nanti ada tes baca Al-Quran, pastinya ibu akan menegur kalian. Ya, kalian tetap harus semangat menimba ilmu, berarti menguasai tajwid dan maksudul ilmu. Jangan sampai dilewatin karena Al-Quran itu sungguh pedoman hidup kita. Kalau kamu salah membaca Al-Quran, otomatis khawatir dalam artinya pun akan berbeda. Paham ya? Oke, baik anak-anak ibu, setelah nanti kalian
Baik, kali ini saya akan membacakan surat Al-Maidah 40 ayat 48 dan nantinya akan dibacakan ulang oleh seluruh peserta didik. Alhamdulillah selesai dalam membacakan ayat tersebut. Kemudian saya meminta peserta didik yang siap untuk membacakan ulang kembali. Sekarang ibu mau dong dari kalian yang udah baca, siapa yang berani untuk membacakan ulang kembali, ya. Dan nantinya kalau misalkan gak ada yang mau, ibu pasti akan sistem dulu. Sekarang siapa yang mau? Baik, hari ini Gibran yang siap untuk membacakan ulang kembali surat Al-Maidah ayat 48. Yang lain menyimak, dilihat ya. Yang siapa bisa kasih, dua kasih satu. Pak Gibran mulai tahawud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi fihi takhtalifun. Sadaqallahul azim. Wow. Masya Allah, luar biasa. Peserta didik ini mampu membacakan surat Al-Maidah ayat 48 dengan baik dan benar. Tentunya saya berikan penghargaan yang luar biasa untuk capaiannya. Dari tadi kamu salah mulu berhenti-berhentinya. Kamu ya yang baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna Lima baina yadayhi. lima bayna Enggak apa-apa, sampai belajar. baik Tadi kamu berhentinya di mana? Oh, yadayhi. Berarti dari baina yadayhi ya. bayna yadayhi bayna yadayhi bayna yadayhi Yadayhi. bayna Baina yadayhi. yadayhi minal kitab. Pada peserta didik selanjutnya ternyata belum lancar dalam membaca ayat Al-Quran. Tentunya saya tetap berikan penghargaan dan memberikan motivasi bahwa harus tetap semangat dalam menimba ilmu pada hukum tajwidnya. Nanti ya. Ya, terima kasih ya, Ik. Baik anak-anak ibu, setelah kita membaca bareng-bareng, nanti pastinya ada sesi untuk menghafal ya, cuma hari ini. Setidaknya yang kamu hafal, kalian tahu intisari dan makna apa yang kamu akan hafal, ya. Nah, secara pembelajaran ini kita membahas tentang kompetensi dalam kebaikan. Nah, apa saja sih? Apa yang di isi kandungan ini menuangkannya apa saja tentang kompetensi dalam kebaikan. Baik, di sini tulis dulu ya. Alhamdulillah, setelah selesai membacakan surat dilanjutkan kepada pemaparan materi. Tentunya di sana ada asesmen atau saya akan berikan pertanyaan pemantik. Tentunya berkaitan dengan kompetensi dalam kebaikan. Apa itu? Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan, otomatis ini ada kayak semacam pertanyaan yang mendasari. Apa itu kompetensi dan kenapa kita harus berkompetensi dalam kebaikan? Nah, dalam Al-Quran pun, Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Al-Quran sebagai fondasi hidup kita dalam kesehariannya. Kenapa harus ada fondasi? Nah, ibarat bangunan segala macam atau rumah modifikatif, kalau kamu mau melihat meja itu kenapa bisa kokoh? Itu berarti ada fondasi di sananya. Oh, fondasi yang kita lihat di meja ini ada berapa fondasi? Empat. Kenapa bisa kokoh? Coba bayangin kalau fondasi ini cuma ada tiga, bisa berdiri kokoh nggak ini meja? Begitu pun dengan kehidupan kita harus ada fondasi. Seorang muslim berarti kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis. Paham ya? Baik, di sini kita sudah menjabarkan kompetensi dalam kebaikan. Ternyata dalam kompetensi kebaikan pun itu termasuk salah satu dari pedoman yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya, kita sebagai muslim sudah kewajiban, dan hanya muslim dalam mencari ilmu itu termasuk kewajiban seluruh umat manusia sampai kapanpun. Nah, tetapi ada halnya yang memang bagaimana kita harus berkompetensi itu baik. Tujuannya biar apa sih? Nah, kompetensi itu apa sih? Yang kamu tahu? Ada yang tahu nggak kompetensi itu apa? Berlomba-lomba, betul. Berlomba-lomba adalah ini kita berlomba-lomba. Ya, apalagi sih kata lainnya mungkin ada yang lain preferensinya. Siapa yang mau jawab? Kita, silakan. Dalam melakukan kita akan mendapatkan ridho atau balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita akan mendapatkan selalu keridoan rasa dalam hidup maupun Luar biasa. Berarti kita mendoakan keberkahan. Alhamdulillah, tahapan demi tahapan di pertemuan kali ini selesai.
Semoga apa yang kita pelajari dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Saya Ari, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.